Hai, selamat datang di Berbagi Cerita bersama kami Yayu dan Ibra. Halo, siapa tamu kita kali ini dan apa yang akan diceritain? Kita simak aja bareng-bareng. Halo Jenny. Hai Indra. Hai. Apa kabar Jen? Iya, akhirnya memenuhi janji saja untuk ketemu. Jujur ya, Jenny ini anaknya jujur banget. Oh Nggak iya berubah banget. dari dulu kala nggak berubah. Iya. Jen, kenalin ini Yuyu. Yuyu, ini Halo. Jenny. Salam kenal. Salam kenal juga. Yuyu, Jenny ini temanku SMA. Kita satu SMA, jadi kita udah kenal hampir 30 tahun yang lalu. Kita ketemu pertama kali hampir 30 tahun yang lalu. Cukup dekat aku sama Jenny. SMA-nya di Muntilan, di Jogja kita juga sering ketemu, Jen. Iya, iya. Bikin kegiatan macam-macam nggak jelas. Iya. Terus aku pernah naik motor sama Jenny ke pegunungan, ke rumah teman kami gitu, pernah. Ya kan, Jen? Terus aku pernah juga sama aja deh. apa? Next aja next. Kalau aku sih nggak apa-apa ya. Terus aku sama Jenny juga pernah muterin sebuah waduk di Kulon Progo ya, Jenny. Ingat nggak? Iya ya. Kalau itu kok gak inget ya? Masa sih? Jangan-jangan bukan sama aku lagi. Teman-teman yang lain. Atau bukan sama aku, Jen? Atau bukan sama aku? Iya, jadi udah temenan lama lah ini aku sama Jenny nih, Yu. Nanti hari ini kita akan minta Jenny untuk cerita tentang apa yang dia lakukan. Mungkin kita bisa awali dari sejak lulus kuliah gitu ya sampai sekarang. Kerjaannya dia apa, terus cerita-cerita tentang kerjaannya. Kita dengarkan cerita dari Jenny. Oke, Jen, habis lulus SMA, jadi kan ke Jogja ya, kuliah di Jogja gitu. Nah, habis itu boleh nggak Jenny cerita ngapain aja kegiatannya setelah selesai kuliah yang katanya tadi agak lama sedikit kan kuliah. Silakan, Jenny. Iya, awalnya dulu tuh maunya ke Semarang, ke Unika Sugio Pranoto. Karena memang passionnya kan sebenarnya pengennya jadi psikolog gitu. Karena pada dasarnya senang berhubungan dengan orang gitu. Tapi ya waktu itu alasannya sebenarnya nggak signifikan banget sih. Jadi di Jogja itu karena kakakku yang pertama itu yang ngasih tahu, kamu kok sudah 3 tahun di luar Jogja gitu ya, di luar rumah, terus sekarang mau kuliah di luar kota lagi gitu. Gimana kalau di Jogja aja? Gitu aja. Jadi nggak ada alasan khusus gitu. Ya, oke. Terus ya udah dicoba, kamu suka apa gitu. Sukanya ya berhubungan dengan komputer ya, suka juga gitu. Ya udah dicoba. Jadi terus daftar di UKDW itu hanya karena seperti itu sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang nyasar, iya juga sih. Iya juga. Terus karena sudah diterima juga kan waktu itu di Unika Sugio Pranoto ya, karena jalur prestasi, jadi sebenarnya nggak ada beban apapun gitu. Kalau nggak terima di UKDW ya sudah gitu. Kenapa UKDW? Karena kakakku itu juga yang bilang kalau kamu suka komputer berarti di UKDW aja gitu. Itu dulu bilangnya. Jurusan apa, Jenny? Ikut aja. Kenapa? Jurusan apa waktu itu? Informatika. Oke. Informatika UKDW itu. Jadi dia bilang kalau urusan komputer UKDW aja katanya. Ya oke gitu. Terus dibelikan formulir ya daftar, ternyata diterima gitu. Disuruh nulis waktu itu lucu juga, disuruh nulis uang pangkal berapa gitu ya. Dan saya nulisnya nol gitu aja karena juga ya nggak diterima ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ternyata kok tetap diterima.
Oh, oke, tetap diterima. Ya sudahlah, akhirnya terus dilepas yang di Sugio Pranoto. Ya ngikutin aja gitu ya. Terus terang sih memang di awal-awal mungkin hanya karena tanggung jawab aja sih. Jadi kalau udah diterima orang tua bayarin ya harus diselesaikan gitu aja, nggak ada tujuan khusus. Awalnya memang begitu. Terus kenapa kok kuliahnya agak lama? Kalau itu lain lagi alasannya. Alasannya lebih karena kebanyakan kegiatan kayaknya. Jadi itu yang pertama. Waktu itu kan senang banget nyanyi ya dan ikut apa namanya semua choir itu, eternal choir, aktif banget dan banyak sekali apa namanya jobnya waktu itu. Jadi agak ya bisa dibilang menyita waktu, itu yang pertama. Yang kedua ya dapat tawaran kerja itu untuk jadi freelancer. Jadi ngerjain project yang lumayan ya, 1 semesteran lebih gitu untuk ngerjain itu. Sendirian kan soalnya ngerjainnya. Terus yang lain kayaknya alasan yang cukup signifikan juga tuh karena terlalu perfeksionis gitu. Jadi tidak berani untuk ngajuin apa namanya skripsi karena selalu ngerasa kurang. Jadi rasanya tuh selalu kurang. Dan itu tuh pernah diingatkan oleh teman nggak sengaja gitu. Jadi waktu itu pas ada kegiatan di kampus, terus ada adik kelas duduk di sebelah, terus kita ngobrol gitu aja. Terus dia tanya kan, sedang ngerjain apa, kuliah apa. Saya bilang hanya satu mata kuliahnya itu kerja praktek, dan itu sudah hampir 3 semester. Nah, terus dia bingung loh, kok 3 semester gitu. Aku bilang, aduh itu apa nggak selesai gitu, masih banyak yang harus dikerjakan, udah mulai stres gitu. Terus aku tanya gitu, kamu ngerjain apa kerja prakteknya? Dan dia cerita, oh aku ngerjain ini, begini bikin program sama ya. Terus saya tanya, oke, ada berapa form? Kalau dulu kan kita bikin apa ya modelnya form untuk ngisi-ngisi datanya gitu ya. Dengan kalau luarannya namanya laporan. Ada berapa form dan ada berapa laporan gitu. Saya udah ketakutan itu dengernya. Terus dia bilang, formnya ada berapa ya? 5 kalau nggak salah. Oke. Terus laporannya ada berapa? 2 atau 3 gitu. Terus saya langsung, oh my goodness. Gitu. Karena saya tuh udah sampai 20-an lebih gitu form dan laporan. Dan itu rasanya tuh belum selesai gitu. Terus saya tanya, loh kamu sudah maju? Sudah selesai KP-nya? Sudah gitu. Oke, gitu. Saya maju besok. Setelah itu udah. Dan itu memang agak shock juga ya. Di satu sisi, wah ini nggak bener ini. Gitu. Ternyata masalahnya tuh bukan di apa namanya kasusnya, tapi karena saya yang terlalu perfeksionis gitu. Nah setelah itu baru agak-agak, oke, cukup gitu. itu lumayan itu membuat apa namanya kuliahnya jadi lama banget gitu. Gitu Ndra, itu S1. Nah, dari S1 itu lulus langsung lanjutin ke Leuven, Belgia. Nah, kalau yang itu sebenarnya dari pertengahan mungkin tahun kedua gitu ya kuliah S1 tuh saya sudah ditanya sama ayah, sama papa ya, manggilnya kan papa. Setelah lulus nanti karena dia lihat kan kayaknya kuliahnya baik-baik aja gitu udah setengah jalan gitu ya. Tanya ya, nanti kalau udah lulus mau gimana? Saya bilang kayaknya mau sekolah lagi deh, tapi kalau mau sekolah lagi maunya keluar gitu. Oh oke, kata ya. Jadi dia sudah mulai menabung gitu ya. Karena sudah bilang kalau mau pinginnya keluar, tapi nanti cari beasiswa deh. Oke, dibantu nanti katanya. Ya udah. Nah, ketika sudah selesai lulus S1 itu mulai nyari kan program yang mau diambil. Terus terang itu juga agak membingungkan benar. Tapi menarik loh, waktu itu program itu aku taunya dari Indra gitu, yang aku ambil di S2 itu di Leuven. Tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan memang
topik itu tuh menarik sekali untuk aku karena apa ya, itu ada banyak hubungannya dengan manusia gitu. Kembali lagi ke passion yang dulu, gitu rasanya tuh kayak oke, kayak menemukan sesuatu yang hilang gitu. Jadi lalu menemukan koneksinya antara passion dengan komputer yang aku jalani gitu. Tapi memang waktu di S1 hanya tahu introduction aja kan ya, sehingga ketika S2 itu dapat program itu asik banget gitu untukku. Ya udah, terus nyoba daftar di sana. Di tahun pertama itu nggak keterima gitu, nggak siap kayaknya karena apa? Ada tes ya, model TPA begitu, GRE, dan nggak pakai persiapan, pokoknya berangkat aja gitu. Ternyata nggak bisa kalau nggak pakai persiapan, terlalu naif gitu kayaknya. Jadi terus dicoba lagi, ya persiapan lah ya sendiri, terus tahun depannya nyoba lagi dan keterima. Ya udah, akhirnya ke sana. Dan yang bagus itu karena programnya ternyata disubsidi sama pemerintah. Jadi yang harusnya itu bayar programnya tuh sampai sekitar 10 ribuan euro gitu waktu itu loh ya. Tapi ini tuh cuma 500 euro per tahunnya. Itu sampai waktu itu kakak saya gitu, terus orang tua saya juga sampai kita tuh ngelihat bareng-bareng suratnya itu harus membayar berapa itu, ini jangan-jangan nolnya kurang 1 gitu. Atau jangan-jangan kurang 2 gitu, sampai dihitung bareng-bareng gitu. Bener kok ini cuma 500 euro gitu. Jadi aku inget waktu itu memang kita ada email-emailan lah ya, email-emailan soal ini gitu. Waktu itu memang beberapa program S2 di Eropa itu murah banget, tapi bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris biasanya kan. Ya Yuyu di Perancis juga gitu kan. Kalau pengantar bahasa Perancis biasanya murah banget, Jerman juga sama. Nah, ini kalau di Leuven ini pakai bahasa Inggris padahal dia. Pakai bahasa Inggris, ya, itu Tapi internasional. tetap bisa semurah itu ya. Ya, bisa semurah itu. Ya, yang saya tahu itu karena disubsidi memang oleh pemerintah dan programnya memang cuma sebenarnya 2 tahun sih ya. Programnya memang 2 tahun, tapi kalau mau 1 tahun juga bisa gitu. Nah, waktu itu karena mikir ini biaya hidupnya luar biasa dan papa kan harus bayar sendiri ya. Jadi waktu itu nekat banget loh. Jadi berangkat itu dan aku bilang sama papa, ini beli tiketnya return aja gitu. Jadi berangkat dan pulang itu sudah dibeli gitu tahun depan dengan asumsi selesailah tahun depan gitu. Gila banget pokoknya. Nekat banget gitu. Tapi ternyata shock gitu di sana karena kan proses pembelajarannya memang berbeda sekali ya. Berbeda sekali. Ya model tiket yang seperti itu di satu sisi itu benar-benar memaksa untuk fokus beneran gitu. Jadi wah ini soalnya juga mahal ini, papa bayarnya mahal tiap bulan, itu keinget terus itu tiap hari. Meskipun shock luar biasa pertama kali, shocknya itu beneran sampai pernah mungkin di bulan kedua ya, di bulan kedua setelah kuliah itu aku tuh pernah sampai duduk di pojokan gitu di kamar sendiri, itu udah aduh aku pakai aja kali ya tiketnya mau pulang gitu. Ini shock karena kuliahnya apa karena hidupnya, Jen? Karena kuliahnya yang berat menurutku waktu itu. Dengan beban belum pernah keluar negeri, jadi shock culture-nya luar biasa gitu, sendirian kan di sana, terus cara belajar yang sangat berbeda, itu yang kerasa banget. Terus di sana kan modelnya kamu harus baca sendiri, apa-apa baca sendiri gitu. Nah, itu yang belum kebentuk gitu. Dan semua mata kuliah itu ketika datang ke kelas itu mereka ngasih literaturnya itu kan bertumpuk-tumpuk buku. Ada yang pernah cuma ngasih itu dua lembar bolak-balik tapi literatur semua. Yang harus dibaca padahal ada berapa mata kuliah. Wah, stres berat pokoknya. Iya, itu shock bener gitu. Tapi nggak tahu ya, tetap dijalanin ya.
tetap dijalani dan ternyata bisa. Jadi Ternyata setahun bisa pulang sesuai dengan tiket itu akhirnya? iya, ternyata Bisa ya? bisa. Oke. Jadi iya kalau dipikir-pikir gila banget gitu. Tapi menarik juga ya ketika kita benar-benar udah di ujung gitu, kayaknya udah putus asa luar biasa, tapi udah deh pasrah luar biasa, tapi juga pasrah itu bukan berarti nggak berbuat sesuatu gitu. Adanya tuh malah jadi lebih ini kan, apa namanya, strategis gitu kali ya. Aku harus ngapain nih gitu. Ini nggak bisa ini kalau kayak begini caranya. Terus ya udah cari solusi sendiri gitu. Dan ternyata bisa. Jadi ya. Padahal Jenny di sana beneran sendiri kan? Iya, sendiri ya. Sendiri. Tinggalnya itu di kampus atau apartemen? Di apartemen sendiri nyari. Jadi pertama kali ke sana itu sudah kontak-kontak dulu sih sama orang PPI gitu ya di Belgia. Googling sendiri gitu, terus nemu orang, oh ada PPI-nya, terus coba kontak sana kontak sini, terus dapet itu. Jadi pertama kali datang ke sana itu tinggal sama dia, Mbak Ani namanya. Tinggal sama dia, jadi dia mempersilahkan aku tinggal di situ tuh seminggu gitu. Nah selama seminggu itu cari apartemen gitu, cari sendiri. Dia cuma ngasih tahu, nanti kamu kalau nyari caranya gini gitu. Udah, padahal itu kan pakai bahasa Belanda ya di sana. Jadi ya dengan kamus, dengan jalan-jalan sendiri ini artinya apa? Itu benar-benar deh, sampai yang tahu itu kota, karena kan jalan ke sana sendiri gitu. Dari yang benar-benar nggak tahu sampai tahu, oh ini yang kemarin, oh ini yang kemarin gitu. Leuven tuh kota kecil ya, Jen? Iya, Leuven kota kecil. Mirip seperti Jogja, tapi lebih kecil kayaknya. Kota pelajar lah ya, kota kampus gitu. Kayak Jogja, betul. Ya, terus udahlah, akhirnya bisa lulus gitu. Yang paling membahagiakan itu kebetulan pengumumannya itu lulus atau tidaknya itu pas di hari ulang tahunnya Papa. Jadi setelah dapat pengumuman, nggak penting nilainya. Hari ulang tahun Papa itu adalah tanggal 7 Juli bukan? Iya betul. Kenapa aku tahu karena tanggal 7 Juli? Apa? Luar biasa sekali ini, Indra. Karena sama dengan tanggal pernikahanku kan. Dia udah sama persis dia. Kamu sama Hoho ya? Iya benar. Iya betul itu. Jadi itu, wah itu luar biasa deh pokoknya. Ya, terus juga yang menarik itu karena aku orangnya bersihan gitu, saking perfeksionisnya itu kan dan bersih gitu. Jadi apartemen itu tuh jauh lebih bersih ketika aku mau pulang daripada ketika aku datang gitu. Sampai itu landlordnya ngomong kalau sudah ini depositnya aku kembalikan gitu kan, terus kamu nggak perlu bayar lagi yang 1 bulan berikutnya gitu. Jadi aku pulang kaya. Ada refund ya. Gitu. Jadi dia stres bersih-bersih. Stres bersih-bersih. Iya gitu deh, lucu juga. Itu S2. Pulang, itu ada hubungannya sebenarnya nanti Indra sama memilih untuk menjadi dosen itu di situ sebenarnya. Boleh lanjut aja, diceritain aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, ceritain di situ. Oke. Iya, itu di saat-saat terakhir ketika mau ujian, sudah masa-masa ujian gitu di bulan Mei gitu kan. Ada satu mata kuliah statistik waktu itu. Dosennya itu unik banget gitu. Cuman beberapa kali pertemuan, tapi dia ngasih literatur banyak banget dan project gitu kan. Bikin laporan kasusnya terserah gitu. Tapi materinya kamu harus pakai semua yang ada di situ gitu. Wah, ya sudah. Pokoknya dikerjain lah gitu ya.
Terus ternyata yang aku bikin itu menurut dia bagus gitu. Sehingga ketika ujian itu adanya seperti wawancara malah. Jadi bukan ujian, dia bukan nanya macem-macem gitu, tapi malah tanya kamu dari mana, kenapa kamu di sini, model-model gitu. Aduh, pertama sampai ini kenapa gitu loh, kok dia tuh nanyanya tuh bukan materinya itu, ya di ending baru dia bilang ini udah nggak ada masalah sama sekali dengan ini gitu kan, papermu ini gitu, tapi saya mau menawarkan katanya, kamu mau nggak jadi student saya gitu untuk doktoral gitu. Uts, gitu, nggak pernah kepikir gitu kalau mau doktoral, tapi sejak itu malah jadi berpikir menarik juga ya. Berarti mungkin aku memang punya potensi gitu. Terus kalau besok mau kerjanya di mana nih? Nah, dari situlah. Jadi setelah ujian itu sampai lulus itu banyak berpikir tentang itu. Terus mulai Sambil tanya-tanya. bersih-bersih tadi ya, berpikir Iya, sambil sambil bersih-bersih. Tahu aja dia. Iya, terus. Gitu. Ya, terus mulai tanya-tanya lah dengan beberapa kenalan yang dosen gitu kan. Papa kan juga tanya, jadi aku ya kasih tahu dong, kayaknya mungkin gitu. Terus mulailah dikenalkan sama dosen ini, dosen itu gitu. Terus aku bisa tanya-tanya tentang kehidupannya mereka. Sampai, oh ya kayaknya bisa deh dicoba. Mungkin memang ke situ kali ya. Karena memang kalau sempat itu berpikir pulang lalu harus mencari kerja di perusahaan, kok kayaknya nggak banget gitu. Nggak tahu ya, kayaknya kok bukan ya. Jadi ketika dosenku itu bertanya itu justru malah iya benar juga ya. Tapi konsekuensinya memang kayaknya harus ambil doktoral gitu. Nah, makanya ketika pulang dari Leuven melamar pekerjaannya itu semua ke universitas gitu. Ini langsung, jadi nggak ada yang ke perusahaan satupun, semuanya ke universitas. Ya termasuk UKDW. Nah begitu lamaran masuk langsung ditelepon, ditelepon sama kaprodinya waktu itu. Ya jadi teman ya sekarang. Beneran nih kamu mau jadi dosen gitu ya? Sudah besok langsung datang. Jadi nggak ada wawancara-wawancaraan. Iya gitu, lucu juga sih. Ya, terus. Tapi terus kan ngelamar jadi dosen ketika setelah pulang selesai S2. Nah, terus nggak jadi ngambil doktoral itu yang ditawarin dosennya tadi di Leuven. Nggak jadi. Ya, waktu itu belum siap untuk jadi mahasiswa doktoral. Karena saya pikir kok aduh itu ngeri banget ya gitu. Masih ingat betapa stresnya jadi mahasiswa S2 di situ. Belum siap untuk jadi mahasiswa doktoral di sana. Meskipun dia udah nawarin gitu ya, tapi waktu itu belum. Nanti deh habis jadi dosen kalau memang beneran gitu ya ternyata itu passion dan memang mau jadi jalani begitu baru nanti cari kesempatan untuk doktoral. Saya sih mikirnya gitu ya. Makanya terus udah dicoba dulu deh. Memang yang dicari pekerjaannya waktu itu ya dosen semua ya yang dilamar. Ternyata kok ya cepet banget. Mungkin karena temen juga ya. Langsung ya udah datang besok. Langsung datang besok ya. Dan besok kamu mau ngajar apa semester depan? Gitu aja langsung. Waduh. Ya, itu juga jadi tanda kali ya. Kenapa ini jadi begitu mudah ya gitu. Oh ya, mungkin jalannya kali ya udah dijalani. Nah, kalau begitu sudah jadi dosen, tadi kan kalau saya berpikir kalau memang jadi dosen berarti konsekuensinya harus doktoral gitu. Makanya setelah jadi dosen mulai mencari untuk program doktoralnya dan memang nggak mudah sih, sekitar 1,5 tahunan ya baru dapat beneran gitu. Ternyata usahanya berbeda karena kan harus bikin proposal penelitian, mencari supervisornya sendiri.
ya untuk bikin proposal penelitiannya juga ya perjalanannya panjang, topiknya udah berubah sampai berapa kali. Terus menghubungi beberapa profesor itu juga ditolak-tolak, entah berapa kali itu dengan berbagai alasan gitu. Menarik juga sih. Tapi ada juga yang diterima sebenarnya, tapi berhubungan dengan beasiswanya gitu ya. Jadi makanya masalahnya agak kompleks. Berhubungan dengan beasiswanya punya persyaratan sendiri dan sebagainya gitu. Jadi ini belum klop aja nih gitu. Nah, sebenarnya waktu itu sudah hampir balik lagi ke Leuven. Sudah sempat diwawancara juga oleh satu profesor di sana. Pakai apa ya waktu itu ya? Skype. Dulu masih zaman Skype ya. Nah, jadi udah mengirim proposal ke dia dan dia tertarik gitu. Jadi kita sudah Skype itu satu kali waktu itu. Terus dia memberi masukan untuk revisi proposalnya. Jadi sudah direvisi dan sudah siap. Lalu aku udah kirim juga ke dia. Nah, ketika baru kirim itu mungkin sehari 2 hari setelah itu tuh dapat email. Memang waktu itu kayaknya usaha untuk mau doktoral itu aku sebar deh kemana-mana. Jadi ya kan ada banyak temen yang ngasih tahu kalau ada kesempatan gitu. Nah kebetulan waktu itu ada tawaran seperti itu dan waktu aku lihat gitu sekilas loh kok syaratnya kayaknya gampang ya. Maksudnya gampang tuh semua yang diminta tuh aku punya gitu. Ya mungkin karena udah nyiapin kan agak lama. Jadi sedikit itu sudah dikumpulkan. Jadi ketika ada tawaran itu, terus aku coba lihat di websitenya, loh kok aku punya semua ya, gitu kan. Terus apa dicoba aja kali ya. Yaudah terus upload gitu. Itu malah nggak mikir itu. Jadi nggak mikir yang gimana tuh nggak. Udah upload aja deh. Harus milih, ya udah milih. Polandia waktu itu, ini negara di mana? Di Eropa, tapi Eropa mana? Udah ke Belgia tapi kan nggak pernah ke arah timur sana. Jadi oke, Poland itu di Eropa, tapi yang sebelah mana itu ya baru lihat kok. Ya nothing tulus gitu. Jadi ya udah. Ternyata malah itu yang keterima. Yang Leuven-nya itu menanggapi juga, tapi setelah aku dapat jawaban dari yang Polandia itu dan aku sudah bilang oke gitu dengan sana. Terus baru yang Leuven ngasih tahu gitu, kalau mau kita bisa lanjutkan gitu. Wah, agak menyesal juga sih karena sudah tahu kan Leuven. Cuman ada pengalaman juga kan ternyata tidak semudah itu. Profesornya oke, belum tentu bisa berangkat karena beasiswa dan seterusnya. Jadi aku nggak berani gambling juga waktu itu. Terus ya udah nggak jadi diteruskan gitu. Minta maaf ke profesornya. Terus meneruskannya yang di Polandia itu. Ya, kira-kira begitu sih jalan ceritanya. Oke. Jadi kalau boleh di wrap up ya Jen, jadi mikirin jadi dosennya itu pas di ujung S2 gitu kan ya. Itu berawal dari pujian dosen statistik gitu ya. Selain itu ada konsideran lain nggak sih? Maksudnya apakah cuma itu ngerasa bahwa iya nih gitu atau apa sih perks daya tariknya menjadi dosen yang akhirnya membuat Jenny mantep tuh apa? Aku senang berbagi gitu. Ketika aku tahu sesuatu, ternyata mengajar ya. Jadi waktu itu pengalaman mengajar itu rasanya tuh ya gitu, Dra. Iya. Tahu kan ketika kita bisa ngasih tahu sesuatu gitu terus mereka tuh lihat mata mereka yang kayaknya gitu tuh rasanya bahagia loh. Priceless ya. Iya, ya lucu juga sih tapi di awal-awal karena mungkin waktu itu kan masih umur 20-an juga mahasiswa yang diajar kan juga kira-kira umurnya segitu. Jadi tantangannya juga lucu juga ya. Beberapa kali di awal-awal gitu, dipikir saya mahasiswa juga gitu. Jadi mau masuk kelasnya dia digangguin sama mahasiswa. Sudah masuk, ternyata dosennya gitu. Lucu juga. Iya. Beberapa kali di awal-awal.
Terus tadi yang S3 tadi di Polandia ya, Jenny belum bilang. Itu di kota apa lupa? Warsawa, ibu kota. Oh, di Warsawa ya, University of Warsawa ya. Bahasa Inggris juga? Ya, bahasa Inggris juga. Jadi kayaknya mereka punya aturan untuk program yang berbahasa Inggris itu semua kegiatan itu harus berbahasa Inggris. Apalagi kalau ada mahasiswa asing di situ. Itu yang di Warsaw ya. Gitu. Ya. Jadi kita pun misalnya ya mau ikut kelas apapun boleh loh, nggak harus yang kelas bahasa Inggris. Nah, kalau kita sudah milih kelas itu dan dosennya kita kasih tahu bahwa kita orang asing gitu ya, bukan orang Poland, satu kelas itu harus pakai bahasa Inggris. Dimusuhin sekelas nggak, Jen? Aku pernah soalnya ikut satu kelas waktu itu. Terus ya betul, lama-lama jadi nggak enak sendiri. Karena jadi dipaksa kan mereka, komunikasinya mungkin jadi agak-agak nggak enak ya, antara maksudnya ketika mereka kan orangnya aktif-aktif gitu. Nah, tapi kan harus speaking English kan gitu. Kadang-kadang terus mereka campur pakai bahasa Poland gitu kan. Ya oke gitu. Terus mereka pakai ngomong bahasa Poland gitu. Padahal nggak boleh tuh harusnya. Kalau mereka udah ngomong pakai bahasa Poland gitu kan aku oke. Oke, Jen, tadi udah menceritakan satu paruh kehidupan dari lulus SMA, terus kuliah S1 agak lama dikit karena terlalu perfeksionis, terus kuliah S2 kebetulan dapat subsidi gitu, jadi cuma 10 juta ya setahun ya, 570 euro kan sekitar segitulah ya. Itu terus sempat duduk di pojokan di bulan kedua, tapi akhirnya bisa lulus tepat di hari ulang tahun ayah ya. Sembari mendapatkan full refund dari landlord karena apartemennya bersih. Ya, luar biasa itu prestasinya. Terus habis itu terketuk hatinya untuk menjadi seorang dosen gitu kan ya. Terus akhirnya langsung disuruh masuk, langsung suruh ngajar, cepet banget. Nah, aku pengen nanya nih, banyak orang yang berpikir bahwa seorang dosen itu profesi ideal. Kenapa? Karena kayaknya gampang. Gampang itu maksudnya ya udah tinggal ngajar, terus pulang gitu. Padahal aku tuh pernah beberapa kali kalau pas pulang ke Jogja ngobrol sama Jenny ya, sesibuk apa sih gitu? Beneran kayak gitu nggak sih? Nah itu yang Jenny harus cerita gitu. Sebenarnya dosen tuh ngapain? Apakah bener ngajar terus pulang atau ada hal lain yang tipikal dikerjakan oleh seorang dosen? Silakan. Iya. Ngajar terus pulang. Kalau seperti itu kayaknya anakku nggak perlu telepon. When are you going home? Oke. Iya. Nggak tahu ya. Bisa juga ini jadi salah satu kutukan perfeksionis tadi gitu. Yang semuanya itu perfect gitu, bisa juga gitu. Saya nggak tahu kalau dosen yang lain ya, tapi kalau saya enggak juga sih. Kalau kita mau profesional jadi dosen tadi itu pekerjaannya banyak banget ya, sama lah dengan pekerjaan Indra, Yuyu gitu ya. Itu sama, yang jelas bukan hanya sekedar mengajar. Tuntutan sebagai dosen juga di Indonesia sendiri juga makin lama makin berat. Dari dulu itu sebenarnya sudah ada nih yang namanya Tridharma perguruan tinggi, sampai sekarang itu juga masih, dan tuntutannya tadi itu makin lama makin tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya mengajar itu ya, jadi pengajaran atau bidang pendidikan. Lalu yang kedua itu penelitian, dan yang terakhir itu pengabdian. Nah, kita itu harus melakukan 3 hal itu. Sebenarnya yang paling utama kalau menurut saya lebih ke penelitiannya ya, lebih ke penelitian. Karena dari hasil yang hasil penelitian itu kita bisa mengabdi. Mengabdi itu do something for others. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain berdasarkan hasil penelitian kita gitu. Jadi dikaitkan dengan itu. Nah, sharing ke mahasiswa itu di bidang pengajaran gitu. Jadi tidak dibalik, bukan pengajaran yang nomor 1,
pengajaran itu jadi nggak ada artinya nanti kalau nggak ada penelitian sama pengabdian. Dulu mungkin di awal ketika jadi dosen pertama kali, karena belum ada penelitian dan pengabdian yang banyak ya, pengalamannya kan masih sangat kurang, ya fokusnya mungkin lebih ke pengajaran. Tapi setelah melakukan penelitian dan pengabdian itu, baru lihat memang kalau ternyata harusnya yang di-share di kelas itu hasil-hasil dari penelitian. Jadi anak-anak itu sebenarnya mendengarkan itu bukan mendengarkan dikasih tahu ABCD gitu ya, tapi lebih ke cerita gini gitu. Lebih ke sharing, lebih ke diskusi gitu. Kalau pengalaman saya itu kayak gini gitu. Nah, terus baru diskusinya di situ. Itu yang asik gitu. Jadi mereka juga belajar sesuatu tuh dari situ. Bukan yang teori-teori nggak jelas gitu ya. Teori itu kan cuma ya teori aja. Kalau hanya sekedar teori, kalau saya juga jadinya kayak yang di Leuven itu. Tak kasih literatur ya, kamu baca sendiri. Iya. Oke. Tapi nggak bener loh. Cara belajar yang di Leuven itu benar-benar inspired gitu. Benar-benar bikin inspirasi. Iya, memang harusnya begitu. Jadi sesi membaca itu kita yang mau belajar, yang itu jadi tanggung jawabnya kita. Jadi kalau di kelas itu harusnya lebih ke diskusi. Ini dosen ini, profesor kalau yang dulu itu kan ya, mereka tuh kan pengalamannya banyak. Jadi mumpung ketemu sama mereka, harusnya lebih banyak diajak diskusi. Mereka tuh diminta untuk cerita pengalamannya mereka. Itu harusnya. Jadi, pengalaman itu maksudnya pengalaman meneliti berarti ya in this case ya, Jen, maksudnya. Ya, in a way lah. Ya mengabdi itu tadi. Meneliti atau mengabdi ya? Iya. Mengabdi itu maksudnya gimana sih? Mengabdi itu kita melakukan kegiatan untuk masyarakat lah ya. Bisa komunitas apa saja. Nah, tapi diharapkan berhubungan dengan bidang kita gitu. Jadi misalnya kalau aku itu kan di bidang informatika. Jadi pengabdian-pengabdian yang aku lakukan itu ya terkait dengan informatika, misalnya berhubungan bikin sistem, aplikasi di organisasi mana gitu. Contoh misalnya yang aku lakukan kerjasama dengan gereja Keuskupan Agung Semarang misalnya, bukan bikin aplikasi tapi membantu mereka untuk membangun rencana strategis untuk sistem informasinya gitu. Nah, model-model kayak begitu. Lalu kalau yang itu misalnya ya, ketika renstranya itu sudah jadi, kan harus diimplementasikan. Gimana caranya untuk diimplementasikan? Nah, itu juga kita ajarin, bukan diajarin tapi didampingi gitu. Didampingi apa tahapan yang harus dilakukan. Sudah ada dokumennya, tapi implementasinya lalu kayak apa. Jadi tempat diskusi untuk mereka, model-model gitu. Nah, entah itu untuk gereja Katolik, yang Kristen juga kita punya gitu. Ada sinode GKJ, sinode GKI, itu kita buatkan juga misalnya. Jadi lebih ke pendampingan pemberdayaan masyarakat, tapi dari bidang kita gitu, misalnya. Kira-kira gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan membuka pikiran ya, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat yang bermacam-macam itu. Lalu harus merelasikan dengan apa yang kita punya gitu, bidang ilmu kita tuh bisa ngasih apa, kontribusi kita gitu. Nah, itu yang seringkali hilang ya, relasinya itu. Ketika jadi mahasiswa. Mahasiswa itu kalau hanya duduk diam dengerin dikasih teori itu, relasi itu yang hilang. Sehingga ketika mereka lulus, mungkin saja mereka nggak siap untuk kerja karena nggak punya bayangan gitu. Nah, yang harusnya dibuka kan yang ini ya. Jadi nanti kalau kamu bidang ini itu bisa diimplementasinya itu kemana? Contohnya gitu, terus cerita. Itu kan biasa. Berdasarkan kan Jenny S2 di Belgia, dosennya kasih bahan literatur jebret, diimplementasikan nggak di kampus ke mahasiswanya? Daftar gitu ya? Selamat pagi, ini nggak sesadis itu deh kayaknya.
nggak sesadis itu. Iya, tapi kan sekarang zamannya juga sudah berubah. Dulu memang ketika kuliah itu internet jelas sudah ada ya, tapi kan belum apa ya, semaju sekarang lah ya, iya. se-aksesibel sekarang. Ya, kira-kira gitu ya. Meskipun dulu waktu di Belgia itu memang sudah maju banget sih kalau dibandingin kita ya. Soalnya balik ke Indonesia tuh agak shock gitu. Ini internet ini dial up aja nggak nyambung-nyambung gitu. Ketika di Leuven itu colok Internet langsung instan ya, jalan. pakai 0809 gitu ya. Iya, tapi untuk itu aja misalnya ya, kalau aku sih lebih ngasih ke tips dan trik ke mereka. Jadi misalnya, biasanya kan kalau kuliah itu di awal perkuliahan tuh pasti ada memberikan silabus di pertemuan pertama. Jadi materi yang mau apa saja, nanti mereka itu kalau lulus dari mata kuliah itu apa yang mereka dapat gitu, apa yang mereka bisa gitu. Jadi ada kompetensi dasarnya gitu kan. Nah, terus literatur pendukungnya tuh ini gitu. Hanya beberapa. Kenapa kok ini? Karena nanti kita mau ngomongin ini karena gitu. Jadi dijelasin. Terus sisanya googling ya, gitu. Sisanya googling. Caranya gimana? Diajarin. Ternyata harus diajarin loh, gitu. Karena menggunakan search engine itu kalau nggak ngasih keyword yang pas, kan nggak bisa dapat juga informasinya, datanya. Dan harus sabar gitu ya, dari informasi yang ada, terus nanti harus bagaimana. Itu somehow juga harus dikasih tahu gitu. Ya biasanya sharing itu tadi. Kalau saya biasanya gini, gitu. Termasuk mereka mau belajar. Kalau saya, misalnya, Anda mau datang atau enggak, itu terserah. Saya nggak akan nanyain kamu kemarin datang nggak, atau sekarang datang nggak gitu. Mau absen atau enggak, mau tanda tangannya, mau titip atau enggak, I don't care. Serius, aku nggak peduli gitu. Maksudnya bukan karena tidak peduli apakah mereka itu mau tahu atau enggak. Tapi kalau saya memikirkan itu, setiap orang tuh punya cara belajar masing-masing, ya. Jadi ada orang yang senang dengerin, misalnya kayak saya cerita gitu panjang lebar tuh ada yang senang, tapi ada yang oh please stop gitu kan. Itu kan juga ada yang model gitu. Anakku juga gitu soalnya. Iya bunda, iya, aku udah tahu gitu ya. Oh, oke. Iya, jadi model orang kan macam-macam. Nah, tapi kalau yang ini aku selalu ngomong gitu. Jadi silahkan Anda mau datang atau enggak, silahkan. Tapi memang distribusi penilaiannya ada, misalnya ada tes kecilnya, ada tugasnya, gitu. Itu juga dikasih tahu. Gitu. Nah, itu nanti akan ada di pertemuan mana aja. Kasih tahu. Jadi silahkan Anda atur strategi. Gimana caranya. Gitu aja. Karena nggak ada ujian dadakan ya? Kenapa? Dadakan. Tes dadakan nggak ada ya? Oh. Enggak lah, tapi kalau misalnya tes kecil itu nanti ada di beberapa pertemuan. Ada tiga tes kecil, ya ada nggak dikasih tahu spesifik di pertemuan kedua, ketiga gitu, enggak. Oh, iya. Tapi ada 3 tes kecil gitu. Nanti tugasnya ada sekian, itu udah dikasih tahu. Silakan atur sendiri ya, gitu. Yuyu. Apa? Kamu kalau kuliah di UKDW jurusan informatika, kira-kira kamu bakal ngambil kelasnya Jenny nggak? Kalau ngelihat cara dia tes kecil, tes apalah, itu kayaknya bakal susah ya. kayak. Kalau dia titip absen itu aku pasti langsung wah gitu kan. Nggak harus masuk, iya. Tapi ya, tes kecil, tugas ini, wah. Iya. Aku langsung pindah mata kuliah. Kamu ini nggak sih, kamu termasuk dosen yang nilainya susah nggak? Itu relatif deh kayaknya. Susah berarti susah. Ini soalnya aku dulu punya dosen namanya itu mata kuliah ilmu politik kalau nggak salah. Dia bilang nilai A itu hanya untuk Tuhan. Bagus, benar. Ya. Nilai B itu susah banget lah pokoknya. Dan dia absennya absen panggil.
Oh. Jadi kalau dia bilang kalau kamu bolos 1 kali, nilai kamu paling tinggi C. Bolos 2 kali itu D. Jadi kamu bolos 3 kali, nggak usah masuk 1 semester, kata dia gitu. Nah, Kalau Jenny nggak gitu, Jenny nggak gitu. Cuman tetap nilainya susah. Oh enggak kok, Enggak ya? enggak. Hanya ininya apa soal. Kalau saya itu nggak suka hafalan karena memang agak nggak suka. Apa harapanku itu adalah anak mengerti gitu ya. Jadi kalau misalnya istilah-istilah begitu bahkan Anda lupa misalnya gitu ya, aduh istilahnya apa, nggak apa-apa, jelaskan dengan caramu juga boleh gitu. Jadi yang penting adalah ngerti gitu aja. Jadi soal-soal yang aku kasih biasanya itu jelaskan apa pendapatmu, bagaimana menurutmu gitu. Tapi memang itu menyulitkan diriku sendiri sebenarnya karena harus baca satu-satu. Betul. Dan itu aku tahu gitu, tapi ya tetap aja diulangi tiap tahun. Karena nggak cocok gitu dengan cara yang misalnya pilihan ganda kayak gitu tuh kayaknya nggak deh. Pernah sih misalnya ngasih model yang pilihan ganda, tapi somehow ya harus ngerti. Kalau nggak ngerti memang nggak tahu juga gitu pilihannya. Jadi bukan yang apa definisi dari ini atau ini disebut apa gitu, nggak pernah yang model begitu. Aku punya. Ya, jadi boleh terusin dulu. Aku mau ya nanya. Itu kalau misalnya nggak ikut kuliah sekali 2 kali juga nggak apa-apa kan? Kalau emang udah ngerti semua apa, mau baca sendiri juga bisa kan? Mau literaturnya juga dikasih tahu. Jadi aku jadi mau tanya satu. Kalau aku juga ngajar tapi hal yang berbeda. Yang Indra juga pernah ngajar kan. Kalau aku adalah sebelum aku satu sesi ngajar, itu aku harus tahu dan paham untuk sesi nanti apa yang akan aku ajarkan dari awal sampai selesai. Jadi aku kayak mempelajari dulu. Jadi aku butuh waktu di luar itu untuk mempersiapkan diriku, benar-benar paham dan siap dengan materi yang akan aku kasih. Nah, kalau Jenny setiap ngajar gitu juga atau ada trik sendiri? Atau udah hafal karena udah sering banget kan kayak tinggal dicetek gitu. Gitu. Kayak gitu mungkin. Iya. Enggak ya? Ada juga yang sudah hafal. Bukan hafal sebenarnya, Andra, makin mengerti malah gitu. Benar. Lihat aja gitu slide-nya, oh itu tentang itu. Ya udah, terus tinggal cerita aja gitu. Nah, makanya bahaya. Seringkali itu kalau gini, oke, ini berapa menit ya waktunya ya? Dia harus diatur. Kalau dia nanti ngomongnya kemana-mana. Enggak sih, enggak. Tapi memang iya, namanya mengajar. Aku ingat itu waktu di Warsaw, itu pernah ditawari oleh profesorku untuk ngajar sama dia gitu. Waktu itu topiknya machine learning. Padahal topik itu tuh adalah topik yang paling aku tidak suka gitu karena matematikanya kuat sekali di situ. Nah, waktu itu aku bilang, aduh, aku baru belajar tentang itu dan baru setengah mati gitu tentang machine learning. Terus dia bilang, loh, kalau kamu ngajar, itu adalah cara yang paling bagus untuk belajar. Itu menarik. Dan dari situ, iya betul juga. Karena ya benar Yuyu tadi, kalau mau ngajar, kalau kita nggak ngerti apa yang mau diomongin, nggak mungkin bisa ngomong kan, ya kan? Kalau kayaknya kerasa deh, mahasiswa juga mestinya ngerasa. Kalau misalnya dosennya nggak gitu paham dengan materinya, kayaknya dia ngerasa deh. Atau mungkin perasaanku aja ya. Tapi kalau aku selalu pikir gitu. Jadi kalau kadang-kadang ya, ada yang hal yang aku nggak gitu yakin, kayaknya anak-anak ngerti deh. Ya tipsnya Andra kayak tadi misalnya kalau memang aku nggak ngerti sih biasanya aku ngomong saya nggak gitu paham soal itu yang tahu tentang itu tuh siapa misalnya gitu kayaknya tembak asal bukan saya gitu loh nggak apa-apa kan ngomong apa adanya kalau aku sih gitu aja supaya nggak jadi beban juga gitu
Artinya supaya dia juga nggak terus tanya gitu kan tentang itu. Aku sudah bilang kalau aku nggak tahu soal itu gitu. Kan makin aneh nanti. Dia makin bertanya macam-macam dan makin gak jelas jawabannya. Iya benar. Oke, Ya. balik ke yang 3 tadi ya, Jen. Jadi kan ada ngajar, neliti, sama ngabdi ya. Tridharma perguruan tinggi gitu kan sebenarnya kan. Nah, aku juga baru tahu, aku baru dengar nih bahwa memang itu seharusnya itu kayak ada interaksinya antara 3 hal ini kan. Bukan ngajar yang ngajar gitu kan ya. Neliti adalah totally different hal yang sama sekali berbeda. Kadang-kadang kayak gitu tuh. Sama pengabdian masyarakat tuh ya mendampingi KKN. Seolah-olah cuma kayak gitu, padahal dari Jenny bilang tadi ternyata harus ada benang merahnya gitu kan ya, dari neliti ke ngajar, terus dari neliti sama pengabdian di share ke mahasiswa lewat mengajar. Nah kalau typical hour-nya aja dari 100 lah, dari 100 tuh apakah 3 atau ada yang lebih berat kalau di pengalaman jamnya? Penelitian itu menghabiskan waktu banyak banget. Pengabdian juga. Kalau pengajaran itu justru yang paling sedikit kalau menurutku. Dan itu kayaknya sudah benar tuh. Kalau pemerintah itu, kita dosen itu kan dinilainya kan dari nilai KUM ya. Jadi setiap kita ngajar, setiap kita meneliti, ada hasilnya seperti laporan, atau kalau laporan sekarang udah nggak terlalu bernilai ya. Yang lebih bernilai itu artikel ilmiah. Entah itu di jurnal atau di proceeding. Nah, itu kan ada nilai-nilainya. Itu dikumpulin jadi nilai KUM untuk membuat kita bisa naik grade gitu. Sampai nanti di ujungnya profesor. Jadi kan ada tahapannya ya. Dari asisten ahli jadi lektor 200, 300, lektor kepala 400, 500, 700, terus baru bisa guru besar. Nah, ngumpulin dari itu kegiatan Tridharma itu. Ketika kita ngumpulin itu, misalnya dari asisten ahli, biasanya kalau asisten ahli itu begitu kita dapat NIDK, nomor induk dosen, dapat itu, lalu kita bisa ngajukan pertama kali asisten ahli itu nggak susah gitu, hanya butuh 1 artikel di jurnal sebagai penulis pertama, selesai gitu. Nah, tapi naiknya yang berikutnya. Nah, naiknya yang berikutnya itu kan harus mengumpulkan tadi poin-poin itu dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, porsinya memang paling besar itu penelitian. Semakin naik ke atas, porsi penelitiannya makin besar. Jadi kalau misalnya naik ke lektor kepala, mungkin porsinya masih sekitar, aku nggak hafal sih ya, 50-an% misalnya gitu ya. Tapi nanti semakin naik lagi lektor kepala, penelitiannya jadi 60%. Pengabdian paling sedikit biasanya, paling sedikit dari 3 itu. Padahal sebenarnya pengabdian itu juga menghabiskan waktu paling banyak. Bayangkan kalau berhubungan dengan orang itu kan nggak mudah ya. Kayak tadi misalnya aku cerita, kita mau membantu komunitas, misalnya gereja untuk bikin tadi Renstra, itu dibikinnya nggak bisa setahun misalnya, 1,5 tahun mungkin. Kenapa? Karena harus bicara dengan begitu banyak orang. Nah, kayak kemarin waktu yang Mas kita bikin untuk yang sinode maupun yang Keuskupan Agung Semarang itu, dengan begitu banyak orang karena levelnya banyak, organisasi di dalam itu banyak, gitu kan kita harus handle semuanya. Kalau kita mau bikin Renstra, perencanaan untuk 10 tahun ke depan, untuk sistem informasinya yang kayak apa, itu kan harus spesifik ya untuk satu organisasi itu. Nanti organisasi berbeda, udah beda lagi gitu. Nah itu, waduh, wasting time kalau mau dibilang wasting time gitu. Karena kalau di itu untuk KUM, itu cuma diakui 1, bener. Udah gitu doang. Jadi asalkan ada 1, selesai. Padahal kita kerjanya lama gitu ya. Dan banyak pasti kan. Banyak kegiatan pengabdian tuh banyak banget yang kita lakukan, tapi ya itu jadi ya benar-benar pengabdian tadi. Lebih ke yang penelitian ya. Ya kalau pengajaran mungkin karena bentuknya sharing itu sih, kalau saya sih lihatnya gitu. Okay. Nah itu di luar ini Jen ya, di luar tugas administratif kan tetap ada tugas administratif dong. Oh, di luar itu Indra. Administratif. Kalau tugas administratif nggak dihitung di KUM, di konteks KUM nggak dihitung. Nggak ada, nggak ada. Makanya
Aduh, padahal sekarang ini dikti itu juga tuntutannya tadi udah semakin tinggi, plus artinya itu dokumennya juga makin banyak. Nah itu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau semua mikirnya sih mungkin gini kali ya. Ya itu tadi profesional tadi ya. Kalau kita melakukan sesuatu, dokumen-dokumen itu sebenarnya kan bukti. Bukti kita melakukan sesuatu. Nah, memang paling enak tuh ngelakuin sesuatu ya udah ngelakuin aja gitu. Nggak usah ngurusin dokumennya gitu ya. Tapi kan dari mana orang tahu? Kalau mau dibalikkan gitu ya, dari mana orang tahu kalau kamu pernah ngelakuin itu kalau nggak ada dokumennya gitu. Ya bener juga sih. Jadi ya harus dikerjain juga dokumennya. Cuman ya memang tuntutannya banyak. Ya. Masalah strategi aja sih. Jadi kalau memang begitu, berarti kan kita butuh orang lain ya untuk yang membantu kita ngurusin administrasi. Jadi terima kasih banyak ya udah cerita-cerita soal pengalamannya tadi dari zaman masih kuliah sampai sekarang ngajar gitu. Cukup jelaslah kiranya bahwa ternyata dosen itu nggak sekedar ngajar tapi langsung pulang, tapi ada peneliti, ada pengabdian, dan ada tugas administratif. Artinya nggak seindah itu. Maksudnya apa ya? Nggak sesederhana itu gitulah ya maksudnya. Tapi terima kasih udah ngasih tahu ke kita semua, udah berbagi cerita soal perdosenan itu di berbagi cerita. Sama-sama. Sama berbagi cerita Jenny, semoga sehat-sehat, terus menginspirasi mahasiswa, nggak galak kan jadi dosen. Kalau itu tanya aja ya sama pengguna. Oke teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Kalian juga stay safe, sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, Jen. And